D'ailleurs, il serait temps que tu me fasses un double. Ça, c'est chez nous. C'est beau chez toi, pas chez nous. Enfin, ça te plaît. Di video kali ini kita akan mengintip alur sebuah film yang berjudul Down by Love yang dirilis tahun 2016. Film ini mengisahkan seorang kepala lapas yang terlibat cinta lokasi dengan salah satu tahanannya yang berparas aduhai. Dengan kuasanya itu, sang kepala lapas bisa dengan leluasa menikmati si tahanan tanpa gangguan. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita intip alur film selengkapnya lur. Check it out. Film dibuka menampilkan sosok gadis belia yang manis bernama Anna. Saat itu Anna sedang dalam perjalanan menuju lapas baru setelah dipindahkan dari lapas lamanya di luar kota. Yap, dede gemes secantik Anna ternyata adalah seorang narapidana yang kala itu masih menjalani masa sidang. Setelah tiba, Anna kemudian diperiksa lalu dibawa menuju ke sel barunya. Lapas yang Anna tempati sekarang adalah lapas khusus wanita dan termasuk yang terbaik di Prancis. Di dalam sel barunya, ia sekamar dengan beberapa tahanan wanita lainnya. Meskipun gaya bicara mereka terkesan kasar, tapi untungnya Anna tetap diperlakukan dengan cukup baik. Sebagai penghuni baru, Anna dan beberapa tahanan lainnya ditugaskan untuk memasak di dapur lapas. Ketika melakukan tugasnya, Anna tidak banyak bicara dan hanya sesekali berinteraksi. Lanjut, beberapa waktu kemudian, lapas tersebut melaksanakan pameran fashion show untuk menyambut kunjungan menteri negara. Karena Anna memiliki paras yang lebih menonjol dari yang lainnya, ia pun dipilih menjadi salah satu model yang akan tampil. Saat tiba gilirannya, Anna berjalan gemoy di depan para penonton. Warna kulitnya yang bening senada dengan busana putih yang ia kenakan. Pose yang diperagakan Anna membuat sang kepala lapas yang bernama Firmino tidak kuasa mengedipkan matanya. Fokus cerita kemudian berpindah menampilkan keseharian Firmino. Ia adalah seorang kepala lapas yang profesional dan terlihat bisa menghandle tugasnya dengan baik. Kebetulan istrinya juga bekerja sebagai pegawai lapas. Mereka dikaruniai seorang putri kecil yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Lanjut, suatu ketika, seorang tahanan bernama Pilar yang terkenal sebagai jagoan di dalam lapas datang mengganggu Anna. Pilar nampak tidak senang dengan gaya Anna yang sok cantik di fashion show tempo hari. Meski terkesan pendiam, Anna ternyata tak segan untuk melawan Pilar. Adegan adu jotos pun tak terelakkan. Nah, setelah peristiwa itu, Anna pun dipanggil menghadap kepala lapas. Firmino menegur Anna untuk bisa menahan diri dan tidak membuat masalah menjelang sidang pertamanya. Pembicaraan mereka yang awalnya serius, lalu diselingi dengan lelucon receh khas bapak-bapak yang ternyata mampu menghadirkan senyum di antara keduanya. Perlahan tapi pasti, Anna mulai menemukan sosok yang bisa membuatnya nyaman selama di lapas. Singkat cerita, persidangan pertama Anna akhirnya digelar. Akan tetapi persidangan itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, karena ia malah mendapat tuntutan masa hukuman yang lebih lama. Akibatnya, Anna pun merasa sedikit depresi dan memutuskan menulis surat berisi curhatan hatinya kepada Firmino. Firmino nampaknya bersimpati dengan surat Anna itu dan mulai memberikan perhatian lebih kepadanya. Untuk menghiburnya pula, Anna pun dialih tugaskan dari dapur dan diangkat menjadi staf logistik lapas di bawah pengawasan langsung Firmino. Karena perhatian yang tak biasa itu, akhirnya menumbuhkan benih-benih cinta di hati Anna. Pada suatu kesempatan, Anna akhirnya kembali menulis surat kepada Firmino yang berisi ungkapan perasaannya. Firmino yang membaca surat itu tidak menyangka bahwa gadis muda yang lebih cocok menjadi putrinya ternyata menyimpan perasaan kepadanya. Setelah merasakan lembutnya bibir gadis gemoy itu untuk pertama kalinya, Firmino kehilangan akal sehatnya. Bahkan setelahnya, wajah menggemaskan Anna selalu hadir dalam mimpinya. Firmino perlahan-lahan mulai membayangkan
kebersamaannya bersama Ana. Akan tetapi, Firmino mencoba untuk segera menjernihkan pikirannya. Ia tersadar bahwa Ana akan membawa masalah besar pada pekerjaan dan rumah tangganya. Lantas Firmino pun berencana memulangkan Ana ke lapas selamanya. Namun pendiriannya itu tak berlangsung lama. Setelah melihat Ana tanpa busana saat menjadi model lukisan, Firmino menjadi bimbang. Pada akhirnya, gejolak dalam celananya lah menuntun Firmino untuk menerima cinta Ana. Dengan kuasanya, Firmino meminta Ana ikut bersamanya ke ruangan logistik. Perlahan tapi pasti, keduanya mulai beradu belayan. Puncaknya mereka bermain kuda-kudaan sambil beradu goyangan. Sejak saat itu, mereka hampir tidak pernah absen untuk melakukan aktivitas nikmat lewat ponselnya. Mereka saling berkirim pesan mesra sambil sesekali Ana mengirimkan fotonya dengan pose menantang. Selama di rumah pula, Firmino pun tak henti-hentinya menatap layar ponsel dan membuat sang istri mulai curiga. Lanjut, sementara itu, desas-desus penyelewengan yang dilakukan Firmino di dalam lapas mulai santer dibicarakan. Bahkan seorang tahanan yang belakangan diketahui adalah Pilar, mengirim surat kepada otoritas Kementerian Hukum tentang hubungan spesial yang dilakoni sang kepala lapas dengan seorang tahanan. Lantas saat diinterogasi pihak terkait, Firmino menyangkal semua rumor tersebut. Meski begitu, Firmino tetap mendapatkan sanksi karena di dalam lapasnya ditemukan tahanan yang diam-diam memiliki ponsel. Ia pun dinonaktifkan selama 1 bulan dari pekerjaannya. Sementara itu, keamanan lapas semakin diperketat dan para tahanan dilarang bertemu dengan orang luar. Singkat cerita, sebulan berikutnya Firmino diam-diam menghubungi Ana untuk mengajaknya berlibur. Mereka akan memanfaatkan masa cuti persidangan Ana selama 1 hari. Saat tiba waktu yang dijanjikan, keduanya bertemu di luar lapas dan langsung menuju ke hotel. Di kamar hotel, keduanya melepas rindu setelah 1 bulan berpuasa. Sebelum mengantar Ana kembali ke lapas, Firmino memberinya SIM card baru agar komunikasi mereka tetap terjaga. Selepas pertemuan singkatnya bersama Ana, Firmino pulang ke rumah menemui keluarganya. Apesnya, Firmino disambut oleh istrinya yang ternyata sudah mengetahui hubungannya bersama Ana. Meskipun awalnya menyangkal, tapi Firmino pun mengakui perbuatannya. Dengan sabar, istrinya menasehati Firmino untuk melupakan Ana dan mengingat masa depan putri mereka. Ketika Firmino mengantar putrinya ke sekolah, ia tak sengaja meninggalkan ponselnya. Tiba-tiba ponsel itu berdering dan diangkat oleh istrinya. Istrinya pun tahu kalau yang menelpon adalah si Ana. Ia pun lantas memperingatkan Ana untuk segera menjauhi keluarganya. Di ujung telepon Ana hanya bisa terdiam pertanda pasrah. Ternyata Ana saat ini sedang berbadan 2 hasil hubungannya dengan Firmino. Ia sendiri enggan menuntut pertanggungjawaban Firmino karena takut akan merusak rumah tangganya. Jauh dalam hati kecilnya, Ana hanya menginginkan Firmino ada di sampingnya. Sementara itu, kesialan yang lebih besar menimpa Firmino. Pihak otoritas Kementerian Hukum meminta polisi untuk menahan Firmino. Ia ditangkap atas tuduhan penyalahgunaan wewenang karena telah menyeludupkan SIM card pada tahanan. Hubungannya bersama Ana juga yang sudah diketahui oleh polisi kemudian dianggap bisa membahayakan keamanan lapas. Meski begitu, Firmino tidak ditahan dan hanya menjalani masa percobaan sambil menunggu persidangan. Hal itu nampaknya tidak membuat Firmino berhenti. Ia datang menemui Ana saat masa cuti persidangannya. Akan tetapi kali ini Ana enggan berbicara dengan Firmino dan malah pergi bersama seorang pria. Ana kemudian diantar oleh pria tersebut ke rumah sakit untuk menghilangkan kandungannya. Singkat cerita, setelah setahun kemudian, Firmino dan Ana kembali bertemu di persidangan kasus mereka. Akhir film memperlihatkan keduanya saling tatap sambil melempar senyuman. Nah, itulah tadi alur dari Down by Love. Film yang mengajarkan kita untuk jangan bermain-main dengan amanah dan tanggung jawab yang diberikan.